Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja bahwa relawan-relawan dari Anies Baswedan ini usai ke PKS, warga Jakarta akan desak PKB, Nasdem ya, desak tetap usung Anies Baswedan. Ini aspirasi dari masyarakat begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau aspirasi dari masyarakat bukan tidak mungkin Anies Baswedan ini menang di depan mata. Kalau toh pada akhirnya ingin menjegal Anies Baswedan dalam beberapa partai ini, saya kira ini kan bukan demi kepentingan bukan demi kepentingan rakyat namanya, tapi kepentingan para oligarki. Kita lihat saja ketika partai ya yang ingin dipilih sana sini ngemis-ngemis ke rakyat, setelah dipilih giliran rakyat ingin meminta, malah ya tidak didengarkan ya. Makanya saya kira kalau PKB dan Nasdem dan PKS mendengarkan aspirasi ini, saya kira di tahun 2029 pasti banyak orang yang akan mendukungnya lagi ya, karena masyarakat itu dalam dunia politik itu pasti ada dendam-mendendam begitu, apalagi sekarang menggema terkait tenggelamkan PKS. Wah, ini semakin seru di situ begitu ya. Makanya saya memandang bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman ini begitu menandakan bahwa Anies Baswedan sangat disayangkan oleh masyarakat DKI Jakarta ya. Kita baca. Demo bawa spanduk minta dukungan ya, ini ya, sisakan harapan ke politisasi. Jadi mereka pilih partai apa kemarin? Ini komentar-komentar dari netizen. Berarti emang benar dari dulu yang suka demo-demo emang orang-orangnya Anies. Ini komentar dari netizen ya. Bukan seperti itu logikanya begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini minta desakan kepada Partai Nasdem, PKS dan PKB. Tidak ada masalah begitu, karena mereka yang mendukung PKB, yang mendukung PKS, yang mendukung yang mendukung Nasdem. Wajar kalau sekarang ini ingin meminta begitu kan ya, ingin meminta timbal balik, rakyat yang ingin meminta. Kalau toh pada akhirnya nanti tidak diberikan ya silakan di tahun 2029 kita tenggelamkan aja. Kan begitu ya. Masyarakat netizen banyak yang berkomentar begitu. Saya kira sampai hari ini Anies Baswedan masih diambang kebingungan sebenarnya, tapi bukan tidak mungkin. Banyak cara yang kemudian PDP bisa melirik Anies Baswedan dan bisa mengusung Anies Baswedan. Dengan Partai Nasdem saya kira bisa ya. Nampaknya sekarang ini PKS mulai agak gimana begitu kan. Diambang kebingungan juga. Karena kalau toh pada akhirnya mereka menyodorkan wakil, wah, saya kira ini yang akan menjadi catatan penting begitu kan ya. Simpatisan dari PDP, PKS mereka tidak lagi mendukung PKS begitu. Kita lihat saja nantinya. Makanya banyak sekali pro dan kontra. Saya yakin dan seyakin-yakinnya ya seyakin-yakinnya Anies Baswedan akan bisa berlabuh. Mari kita baca ini. Usai ke PKS, warga Jakarta akan ke Nasdem, PKB desak tetap usung Anies Baswedan ya. Artinya apa? Artinya ini aspirasi rakyat. Warga Jakarta bakal menandatangani ya kantor DPP mendatangi kantor Nasdem dan DPP PKB pekan depan demi meyakinkan partai untuk tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Bahkan berdasarkan pantauan CNN ya Indonesia, puluhan warga sudah di depan kantor DPP PKS di bilangan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya, mereka berkumpul ya, bahkan perwakilan dari warga sekaligus koordinator massa menyampaikan bahwa kunjungan ke kantor DPP PKS, Nasdem dan PKB sebagai bentuk aspirasi serta apresiasi untuk partai pendukung Anies Baswedan. Nah, mengapa ya? Karena mereka merasa bahwa warga Jakarta bisa memenangkan kursi ya PKS, PKB, ya Nasdem di situ begitu kan. Wajar kalau masyarakat ingin mengambil timbal balik dari ini semua. Saya kira ini bagus begitu kan ya. Ya wajar dong kalau ada orang yang cemburu ya. Ada orang yang mengkritik, wajar, ini biasa dalam politik kita begitu. Makanya saya memandang bahwa Anies Baswedan insya Allah akan tetap berlayar. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu begitu kan.
Kalau dari beberapa partai yang mengambil kesimpulan tidak ingin mendukung Anies Baswedan, ya silahkan juga begitu. Tapi pada kenyataannya masyarakat juga akan tidak mungkin akan mendukung lagi begitu kan ya terhadap partai ya PKS, Nasdem, PKB dan sebagainya. Kita lihat saja realitasnya. Ya karena partai itu punya kepentingan begitu kan ya. Nampaknya juga tidak tahan menjadi oposisi. Nih. Bahkan ya namun ya Musa menegaskan bahwa penyampaian aspirasi bakal dilakukan secara kekeluargaan, artinya tidak dengan demonstrasi besar. Di sisi lain ia optimis PKS ya tidak akan mundur untuk mendukung Anies. Apalagi PKS mendapat kursi ya terbanyak di Jakarta dalam pemilu legislatif lalu. Kami yakin bahwa PKS akan bersama-sama karena tentunya suara PKS yang mencapai 18 kursi itu adalah suara rakyat Jakarta. PKS sebelumnya telah mengumumkan bakal mengusung Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Namun belakangan ini PKS justru mengatakan kemungkinan Anies Sohibul Iman itu akan gagal berlayar. Juru bicara sekaligus Wakil Sekjen DPP PKS Zainuddin Paru mengatakan Anies tak berhasil mencari rekan koalisi untuk menambahkan kekurangan 4 kursi DPR di Jakarta. Menurutnya PKS telah memberi waktu 40 hari bagi Anies, namun Anies dinilai tak mampu menarik dukungan dari partai lain. Bahkan selain PKS Nasdem juga semula menjadi partai yang telah menyatakan dukungan ke Anies, belakangan Nasdem mulai bersikap pasif artinya PKB juga sama PKB Nasdem juga sama kemungkinan besar tidak akan mendukung Anies Baswedan. Itu sudah diberitakan oleh Sahroni dengan Jazilul Fawaid kalau nggak salah begitu kan. Tapi inilah politik yang ada begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira tergantung dari kepentingan mereka. Apa kepentingannya begitu? Ya salah satunya kepentingannya mungkin adalah bagaimana partai bisa dapat menteri bisa dapat ini, bisa dapat itu dan sebagainya. Kita lihat saja, kita akan buktikan saja apakah benar nantinya begitu Anies tidak didukung atau jangan-jangan hanya ngeprank saja begitu. Saya kira bisa-bisa aja begitu, karena dengan adanya seperti ini Anies Baswedan kan sudah di atas angin hari ini dalam artian popularitas elektabilitas, bahkan prestasi mereka itu sudah di atas angin. Secara tidak langsung ini sangat baik begitu kan, dan itu diinginkan oleh masyarakat Jakarta bahwa Anies Baswedan diinginkan lagi, kangen pada kepemimpinan Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Kalau Ridwan Kamil kan saya kira agak jauh begitu kan. Masyarakat bisa saja kalau lawan kotak kosong bisa saja lawan kotak kosong yang menang. Kalau ada yang kemudian tidak lawan kotak kosong, misalnya orang-orang yang kemudian dipandang tidak bisa membangun Jakarta misalnya dimajukan, saya kira tidak rasional begitu kan makanya kalau ingin mengajukan Ridwan Kamil, yang sebanding untuk mengalahkan Ridwan Kamil adalah Anies Baswedan atau jangan-jangan Ahok. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.